Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Ada sukacita yang luar biasa pagi hari ini. Mari datang kepada Tuhan di Ibadah Raya kedua di GBI Grand Pemanatan Niaga. Dipersilakan jemaat yang dikasih untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati dalam apa yang Tuhan ajarkan, doa kepada setiap kita. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan luar biasa buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Dipersilakan untuk kembali duduk masih dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Melawat setiap hati kami Bapa. Amin. Terima kasih Bapa. Haleluya. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sebab kami yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Nyatakan sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hati kami, hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sebab sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hati kami, hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Seundang jemaat yang dikasih nyatakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Sebab kami Tuhan, Kau hadir di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Sebab kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Sebab kelepasan terjadi di sini. Berikan sorak-sorai kemampuan Allah kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan kemenangan terjadi di sini Tuhan. Kini kami melompat bagi nama-Mu dengan penuh sukacita, merayakan kebaikan-Mu dan anugerah yang Kau berikan bagi kehidupan kami. Mari jemaat yang dikasih nyatakan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Shalom apa yang mau dikasih, berikan salam kanan kirimu. Katakan selamat hari Minggu. Sebab Engkau yang ajaib Tuhan tak terbayang. Atas kebesaran bersama. Haleluya. Tak terbayangkan kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan segenap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari jemaat yang dikasih nyatakan bersama. Kau yang layak ditinggikan. Kami nyatakan ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa. Kau sumber kebenaranku. Layak berkuasa.
terbaik Tuhan. That's great is all God. Bertepuk tangan di atas kepala kita, puji muliakan nama Tuhan. Amin. Lebih lagi. Haleluya. Nyatakan bersama, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Siang hari dengan penuh sukacita, haleluya. Bersama-sama nyatakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, praise our God. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan Allah kita, haleluya, haleluya. Dipersilakan jemaat yang dikasih untuk kembali duduk. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya, kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi dan pada hari Sabtu minggu kedua dan minggu keempat pada pukul 10 pagi bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Gabungan diadakan pada hari Kamis 29 Mei 2025 pada pukul setengah 10 pagi dan 11 siang bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Mari bawa pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih dan kekuatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Untuk kami hari ini dapat bertahan di tempat ini. Semua karena Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tahu, Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari angkat dari awal semua pujian ini. Cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi dari awal. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Angkat pujian ini. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri angkat pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu. Amin. Tak terduga cara-Mu. Makasih Tuhan. Yang ku andalkan di setiap langkah. Tak terbatas
Oh, yeah, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Terbatas. Tak terbatas kasih. Benar Tuhan Yesus. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim. Kau yang ku percaya Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim. Sekali lagi katakan Engkau yang ku percaya Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk jalan-jalan-Mu yang tak terselami tapi semuanya baik buat kami. Terima kasih Tuhan buat tuntunan Tuhan yang tak putus-putusnya buat kami. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang selalu baru buat kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini kami bisa memuji memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami tahu ini semua anak kemurahan Tuhan. Dan biarlah saat kami duduk diam kami punya sikap hati seorang murid. Semua panca indera kami, telinga, pikiran, bahkan hati kami terbuka semuanya. Untuk kami bisa menerima, untuk kami bisa memahami, dan yang penting lagi dengan kuasa Roh Kudus-Mu melakukannya dalam kehidupan kami. Kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Selamat Bapak Ibu Saudara, shalom, shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Ya, siang hari ini ibadah kedua saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya beri judul Beyond Success. Bagaimana hidup yang diberkati. Berapa di sini jemaat Tuhan yang tidak mau hidupnya diberkati? Oke, puji Tuhan. Saya sedang khotbah di depan manusia biasa semua, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, konsep diberkati itu memang banyak sekali, gitu ya. Kita hidup di tengah-tengah informasi yang begitu banyak sekali, intens sekali. Dan dunia yang kita hidupi saat ini seakan-akan gak pernah berhenti untuk mendefinisikan apa itu sukses, apa itu bahagia. Ada pengajaran atau narasi tentang work-life balance, tentang kebebasan finansial, usia muda finansial, harus bebas secara finansial. Tadi pagi saya sempat baca artikel Bapak Ibu Saudara dari ada majalah internasional namanya Forbes. Forbes itu mengulas tentang dunia bisnis ekonomi dan ternyata mereka punya sebuah kebiasaan yaitu untuk menominasikan atau mengumumkan 30 nama-nama dari orang-orang yang punya kehidupan finansial yang luar biasa, pemasukannya luar biasa, di usia di bawah 30 tahun. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa di antaranya cukup membanggakan adalah orang-orang Indonesia. Tapi yang menarik buat saya adalah belakangan ini yang terima pemasukan banyak, bukan hanya mereka yang di dunia bisnis. Tapi tadi pagi saya lihat gitu ya, waduh ada, kalau saya sebutkan pasti Bapak Ibu Saudara tahu gitu ya, Just No Limit. Gitu ya. Itu konten kreator. Ada siapa lagi? Konten kreator lagi. Ada siapa lagi? Konten kreator lagi. Ada siapa lagi? Konten kreator. Waduh, sekarang ini banyak orang berlomba-lomba jadi konten kreator karena ngejar duit, Bapak Ibu Saudara. Bahkan bikin kontennya yang aneh-aneh, ya, truk di stop gitu ya. Prank sampah dan segala macamnya. Karena semua pengen mengejar cuan, semua pengen mengejar duit, semua pengen merasa waduh bisa menunjukkan saya ini bebas secara finansial gitu ya. Pakai Instagramnya, pakai TikToknya, semua mengejar. Followers makin banyak, makin dilihat, dilirik oleh produk-produk untuk disponsori.
Kebahagiaan, wah luar biasa. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara Anda yang sering mencermati gitu ya. Wah artis ini hidupnya bahagia banget ya. Liburannya ke Jepang, liburannya ke Korea, liburannya ke sini. Waduh kayaknya harmonis banget. Tiba-tiba artis yang sama cerai. Halo? Gitu ya. Wah kalau kita ngelihat Instagram itu, Instagram TikTok, wah kayaknya luar biasa, mesra, apa, harmonis, bla 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 segala macam. Wah itu hebat ya, udah cerai tapi masih bisa rukun, masih bisa ini. Kita nggak tahu di belakang layarnya, yang nggak lagi difoto kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara gitu ya. Makanya ada lagu kan, di dunia tipu-tipu gitu kan. Nah, jadi seringkali kita terpengaruh oleh apa yang muncul, apa yang viral, tapi belum tentu itu benar. Sama halnya kita sering pilih tempat makan karena lagi viral nih, lagi trending nih, hidden gem. Waduh, hidden gem gitu ya, permata yang tersembunyi. Kita datengin, kita makan, biasa, banget. Ya kan? Kita ketipu apa ya? Ketipu sama itu. Mereka-mereka yang memang kerjaannya dibayar 50 ribu, 150 ribu, 250 ribu, 500 ribu, 1 juta, tergantung jumlah followernya, untuk promosiin. Waduh, makanya, wah enak banget, enak guys, gitu. Enak banget, legit ininya bakminya. Waduh, nih harum banget, cium deh harumnya deh, baunya gitu ya. Kita mana bisa nyium gitu ya. Ya kira-kira gitulah ya, sampai dimakan sampai gitu-gituin lah. Kita akan kepengaruh dengan hal seperti itu dan kita membentuk pikiran kita. Sehingga kita pikir namanya sukses itu ya gitu. Yang namanya baik itu ya apa yang diviralin itu. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan, sekarang ini kebenaran itu apa? Yang viral itu yang benar. Kalau nggak benar, nggak mungkin sampai viral. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya kita mengintrospeksi kembali, melihat kembali. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah begitu banyak badai informasi, badai pengajaran, sehingga kita harus pegang yang mana Bapak Ibu Saudara. Karena tadi pagi saya sempat singgung sedikit gitu ya, kita sedang hidup di dunia-dunia di zaman-zaman akhir, di akhir zaman. Ada begitu banyak penyesat-penyesat, ada begitu banyak perang dan segala macamnya. Kita mesti pegang sesuatu yang pasti, dan pasti adalah firman Tuhan. Kita lihat sama-sama dalam Mazmur 128 Bapak Ibu Saudara. Mazmur 128. Gitu ya. Nah di PowerPoint memang tidak ada, tapi saya ajak Bapak Ibu Saudara buka sebentar Alkitab Anda di kitab Mazmur pasal 128. Ini ayatnya nggak banyak Bapak Ibu Saudara, sehingga harusnya kita bisa baca dengan cepat saja. Mazmur 128 cuma 6 ayat gitu ya. Nah Mazmur 128, coba dimunculkan di PowerPoint, di gambarnya aja yang dimunculkan gitu ya. Yang sebelum ini. Ya, Mazmur 128. Yang di multimedia minta tolong dimundurin. Ya. Ya. Berkat atas rumah tangga. Baca sama-sama 2, 3. Berkat atas. Enggak akan ada di PowerPoint. Bapak Ibu Saudara baca di Alkitab masing-masing. Jadi ketahuan siapa yang bawa Alkitab, siapa yang enggak. Haleluya. Mazmur 128. Yang bawa Alkitab kita baca sama-sama dari judulnya. Berkat atas rumah tangga. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 2, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi apa? Seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah apa? Akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas, perhatikan saya baik-baik. Mazmur ini adalah nyanyian ziarah. Maksudnya apa? Dari sepanjang Mazmur ada pasal 120 sampai pasal 134, ini disebut nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah ini adalah lagu-lagu syair yang dinyanyikan, yang dilantunkan oleh orang-orang Israel ketika mereka berziarah ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, orang Israel pada zaman itu punya kebiasaan di waktu-waktu tertentu untuk hari-hari raya. Mereka jalan dari tempat mereka masing-masing, dari Bethlehem, dari Sidon, dari mana-mana. Mereka datang ke Yerusalem untuk beribadah. Sepanjang perjalanan, karena belum ada Spotify, belum ada YouTube, belum ada
pemutar musik yang macam-macam, mereka sambil nyanyi. Sambil nyanyi, mereka sambil diingatkan akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Nah, yang menarik di sini Mazmur 128. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah perjalanan mereka untuk beribadah ke rumah rohani, ke pusat ibadah, ada perjalanan di mana mereka diingatkan. Sambil mereka nyanyi, sambil mereka diingatkan akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang tiba-tiba muncul Bapak Ibu Saudara, ada dua pasal yang menyinggung soal keluarga dan soal rumah tangga dan keluarga. Menarik di sini. Menarik di sini. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan punya nilai, Tuhan memiliki nilai yang berbeda bagi keluarga-keluarga. Di mata Tuhan, keluarga itu penting Bapak Ibu Saudara, setuju katakan amin. Ingat ya, Mazmur 128 ini mau ngomong gini seolah-olah, iman dan ketaatan kita kepada Tuhan tidak terpisah dari kehidupan sehari-hari. Saya ulangi ya, iman dan ketaatan kita kepada Tuhan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Iman itu bukan cuma disimpan di gereja di hari Minggu. Iman itu bukan cuma disimpan terlihat ketika kita lagi cool. Iman itu justru perlu kita tunjukkan dalam keseharian kita. Ketika kita lagi nggak di depan jemaat Tuhan, apa yang kita lakukan? Ketika kita lagi nggak bersama-sama dengan teman-teman cool kita, apa yang kita lakukan? Apa yang kita katakan? Ketika kita lagi bersama-sama dengan keluarga kita, apa yang kita lakukan kepada mereka? Meskipun penulis Mazmur ini nggak diketahui secara pasti Bapak Ibu Saudara, namun pesannya berbicara kepada setiap orang sebuah janji dan dorongan bahwa kalau kamu mau hidupmu diberkati, ada syaratnya. Dan kalau sampai Tuhan percayakan berkat dalam hidupmu, ada tujuannya. Itu sebetulnya yang mau dibicarakan di Mazmur 128. Melalui kehidupanmu berkeluarga. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur 128 ini? Yang pertama, ada pondasi yang kokoh, yaitu takut akan Tuhan dan hidup dalam jalannya. Ini yang pertama. Pondasi yang kokoh adalah takut akan Tuhan dan hidup dalam jalannya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan begini, blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways. Menarik di sini. Kenapa harus dua-duanya disebutkan? Karena dua-duanya saling terkait satu sama lain. Ini bukan sekedar pengantar Bapak Ibu Saudara. Ini adalah pernyataan yang menunjukkan ini yang paling penting. Ini pondasi utamanya. Seringkali dalam firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, ayat pertama yang ditulis itu justru menjadi fondasi yang penting daripada sebelum-sebelumnya ataupun sesudahnya. Enggak selalu, tapi seringkali demikian. Nah di Mazmur 128 ini termasuk yang begitu. Jadi fondasinya utamanya, kalau mau diberkati istrimu seperti buah zaitun, anak-anakmu seperti pohon dan segala macamnya gitu ya. Kamu harus ini dulu syaratnya. Hiduplah takut akan Tuhan dan hiduplah menurut jalan yang ditunjukkannya. Takut akan Tuhan di sini bukan berarti kita takut dihukum, takut kutuk, takut masuk neraka. Gak bayar perpuluhan, masuk neraka kamu. Gak kembalikan buah sulung, wah pendarahan bertahun-tahun kamu. Intimidasi seperti itu, bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Takut akan Tuhan maksudnya begini, takut akan Tuhan itu takut dari bahasa aslinya, itu adalah kekaguman yang mendalam. Bukan teror, tapi kekaguman yang mendalam. Rasa hormat yang mendalam. Dan kesadaran bahwa kita punya Allah yang berdaulat, yang setuju, katakan. Allah kita pegang kendali, Allah yang menciptakan langit dan bumi, dari awalnya sampai akhirnya Allah tetap ada. Bahkan ketika seluruh dunia ini lenyap,
Allah masih tetap ada. Dan dia yang pegang kendali sepenuhnya. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi di dunia ini tanpa seizin Tuhan. Dan tidak ada satupun kejadian yang kita alami yang Tuhan gak punya maksud di baliknya. Karena kita, tadi pagi saya singgung, Tuhan kita bukan Tuhan kurang gawean. Bukan Tuhan yang gabut, iseng-iseng. Enggak. Semua yang Tuhan izinkan terjadi, itu pasti ada maksudnya. Enak gak enak, ada maksudnya. Dan enak gak enak, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Yang setuju, katakan. Mungkin kita nggak ngerti ketika kita ngalamin, kenapa ya Tuhannya kok ngalamin ini ya, kenapa ya? Mungkin kita nggak alami pada waktu, kita nggak ngerti pada saat itu. Tapi kalau kita percaya dan pegang terus sama Tuhan, Tuhan pasti akan reveal, ungkapkan. Dan bukan cuma itu Bapak Ibu Saudara, takut akan Tuhan adalah karena rasa kagum yang mendalam dan kita mengakui kedaulatan Tuhan. Kita berserah secara total di dalam Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang hedonis, semua pengennya yang happy-happy, yang seneng-seneng. Saya kutip seorang pernyataan Tim Keller, jalan menuju kepuasan sejati, pakai istilah yang pernah dipopulerkan oleh John Piper, Christian hedonism. Kalau dunia hedonnya, wah dugem, mabok, seneng-seneng, happy-happy, healing, pergi keliling dunia, pergi kemana-mana, happy-happy, enjoying life. Itu hedon menurut dunia. Tapi kalau hedon yang benar, hedon itu tujuannya apa sih? Mau happy-happy. Padahal orang percaya, saudara dan saya, kalau mau happy, datang kepada Tuhan. Halo. Mau happy yang sejati, nempel sama Tuhan. Karena kalau hedonnya dunia, bisa berlalu. Wah, kalau lagi mabuk, asik kok, enteng. Happy saya. Selesai pengaruhnya, berat kan? Iya. Pusing. Udah hilang. Wah, pada waktu ngepil, aduh enak banget, ngefly, aduh happy, lupa ada masalah. Begitu bangun pusing kepala kan? Iya. Masalah mau hilang enggak? Enggak, ya udah. Hedonnya dunia cuman temporary, cuman sementara. Tapi kalau hedonnya dari Tuhan, dalam tanda kutip, saya cuma pakai istilah hedonnya aja ya Bapak Ibu Saudara, jangan salah lo ya. Cuman Tuhan yang bisa ngasih. Kalau Tuhan kasih kebahagiaan, Tuhan kasih sukacita, Tuhan kasih kesenangan, sifatnya permanen. Dan ujungnya membawa kita kepada kekekalan di Yerusalem yang baru. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayat ini enggak berhenti cuma di situ. Setelah engkau kagum, engkau menghormati Tuhan, wow Tuhan, semua Tuhan yang punya. Wow Tuhan, Tuhan punya kendali semuanya. Waduh Tuhan, engkau sayang banget sama aku, sampai-sampai aku yang harusnya mati ini, engkau utus putramu buat tebus aku. Supaya semua murka Tuhan atas dosa tidak ditimpakan kepada manusia sehingga manusia binasa, tapi ditimpakan kepada Kristus yang siap dan sanggup menanggungnya sampai di kayu salib, sampai mati di salib. Hanya untuk apa? Supaya kita tetap bisa panggil Tuhan, ya Aba ya Bapa. Supaya kita dibenarkan dan dilayakkan untuk pegang tiket ke Yerusalem yang baru. Keselamatan, izinkan saya singgung sedikit di sini. Keselamatan itu sudah didapat tapi belum sampai di sana, kira-kira begitu. Perumpamaannya mungkin saya pernah sampaikan di tempat ini, tapi izinkan saya ulang lagi. Anda beli tiket ke Singapura, sudah issued tiketnya, sudah pegang boarding pass, sekarang bisa kayak gitu. Pertanyaan saya, waktu kau cetak boarding passmu, atau waktu boarding passmu sudah ada di handphone, sudah sampai Singapura belum? Halo? Belum, karena badan kita masih di Jakarta, di Tangerang. Untuk benar-benar sampai Singapura harus kemana dulu? Ke airport dulu. Ke airport ada aturannya enggak untuk sampai sana? Ikutin aturan lalu lintas. Rutenya jangan salah. Salah belok, bablas. Nyampainya ke stasiun Wus. Loh kok stasiun Wus? Salah jalan soalnya. Gitu.
Ya toh? Kalau gagal sampai airport, apa yang terjadi? Halo? Kalau gagal sampai airport, apa yang terjadi? Telat sampai airport, apa yang terjadi? Angus, ketinggalan pesawat. Terus ketinggalan pesawat, nggak jadi ke Singapura deh. Padahal tiket udah di tangan loh. Udah boarding pass. Tinggal check-in, maksudnya check-in bagasi, naik, nyampe. Tapi bisa gagal berarti. Bisa. Gara-gara apa? Kita nggak ngikutin aturan. Selain aturan lalu lintas, aturan di airportnya sendiri. Check-in berapa jam? Kalau internasional disarankan 2-3 jam sebelum keberangkatan. Jangan mepet. Ya kita nggak pernah tahu namanya imigrasi. Kadang mesinnya bagus, lancar, pakai scan, cepet masuk. Kadang-kadang, wah mesinnya rusak semua, harus manual. Waduh, kayak waktu itu kejadian kan, telat semua. Bisa hilang, hangus, bisa hangus. Kalau kita nggak hati-hati, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu kenapa Bapak Ibu Saudara, tidak cuma cukup takut akan Tuhan, beriman kepada Kristus, meskipun udah pegang boarding pass untuk masuk sana, tapi sepanjang kita hidup di dunia ini, kita masih hidup di dalam namanya proses sanctification, pengudusan. Kalau kita nggak hidup dalam jalannya Tuhan, jalurnya salah, kayak tadi saya bilang, harusnya ke Cengkareng, nyampenya ke Wush. Naik bus bisa nggak ke Singapura? Bisa sih, sampai Bandung dulu. Bandung naik lagi kemana lagi gitu. Sampai Kertajati baru beli tiket pesawat lagi, kan double jadinya. Betul atau betul? Itu kenapa Bapak Ibu Saudara, iman aja nggak cukup, percaya Yesus nggak cukup. Harus ditunjukkan dalam hidup sehari-hari. Gitu. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Tuhan kasih jalannya, bagian kita taat. Mau nggak kita ngikutin peta itu? Mau nggak kita ngikutin firman Tuhan? Jalannya Tuhan bukan jalan tol Bapak Ibu Saudara. Seringkali haruslah jalan-jalan yang kecil. Saya sama istri saya kalau ke Jakarta, di daerah-daerah yang kita nggak tahu, kita pakai Google Maps. Bapak Ibu, disitulah namanya SIM-nya benar-benar diuji. Nembak atau memang ujian benar-benar. Karena kadang-kadang namanya Google Maps ya mungkin karena mereka di Amerika ya, nggak tahu gitu ya. Kayaknya menurut peta bisa, iya bisa nyenggol orang. Jalannya ngepas banget, kecil, sempit. Gitu. Udah jalan-jalan seperti itu Bapak Ibu Saudara ngepas, kalau papasan benar-benar pas papasan. Masih ada yang parkir motor sembarangan lah, yang buka kios belanjaannya dagangannya maju ke depan lah. Terus belum lagi ada yang tiba-tiba pasang bangku panjang di situ buat leyeh-leyeh gitu kan. Jadi kan nggak akurat ininya. Jadi harus ngepas banget. Kadang-kadang jujur masih manusia biasa gitu ya. Keluarlah kata-kata, ngapain sih yang kok kamu lihat jalan sini? Gitu. Bukan saya yang milih, Google Maps yang milihin. Lah karena saya juga buta, saya nggak tahu, saya ngikutin aja. Tapi pokoknya pasti nyampe lah, percaya. Bapak Ibu Saudara, saya tanya, sama Google Maps aja kita bisa segitu percayanya, apalagi sama kita sama Google Maps percaya, tapi sama Tuhan seringkali kita nggak mau percaya. Oh jalanku, aku lebih ngerti Tuhan. Kan yang hidup di dunia kan aku, bukan Tuhan. Gue lebih ngerti lah, orang kayak gini modelnya kayak apa, gue ngerti, gue mesti gini. Suruh mengampuni, orang kayak gini nggak bisa diampuni. Orang kayak gini saya mesti tunjukkan siapa saya, supaya dia mengerti siapa dia. Bisik-bisik kanan kiri bilang, itu yang Pak Him bilang tadi, orang barusan tadi, bukan jemaat sini. Jemaat sini nggak ada yang kayak gitu. Kita kadang-kadang suka keminter, maaf kata Bapak Ibu Saudara. Merasa sok tahu, kita lebih ngerti, ini lagi yang paling parah lagi, merasa lebih ngerti Tuhan daripada yang lain. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Bahkan kadang-kadang kita dari orang Kristen itu kebablasan, mohon maaf. Suka merintah-merintah Tuhan, ngikutin cara kita.
Karena kita merasa pinter. Kita merasa punya koneksi yang banyak. Seringkali kita bikin plan, bikin rencana, terus kemudian tinggal doa. Tuhan berkati rencanaku. Lah emangnya Tuhan cuma punya pegang tukang stempel doang. Ya udah, cak. Halo. Halo. Mau melibatkan Tuhan tuh dari awal. Sebelum bikin plan, doa dulu tanya sama Tuhan, maunya gimana. Minta hikmat Tuhan untuk susun plannya. Karena Tuhan maunya dibawa kemana. Untuk perusahaan ini, Tuhan mau saya bawa kemana keluarga ini. Tuhan mau saya Tuhan mau saya bawa kemana perusahaan ini. Tuhan mau saya bawa kemana. Tuhan mau bawa organisasi ini mau kemana melalui saya. Itu kira-kira harusnya doa yang benar. Tuhan mau bawa kemana keluarga ini melalui saya. Tuhan mau bawa kemana perusahaan ini melalui saya. Tuhan tolong, kasih aku hikmat. Baru kau susun rencananya, baru kau doa, minta penyertaan Tuhan. Yang setuju katakan, banyak dari aminnya banyak yang harus bertobat. Haleluya. Mengapa ini pondasi sangat penting Bapak Ibu Saudara? Kalau pondasimu bermasalah, engkau susah. Kalau fondasi awalmu lemah, engkau susah untuk bergerak, engkau sulit untuk bertumbuh. Karena fondasimu enggak kuat. Kalau konsepmu diberkati udah salah, kamu bisa kesasar kemana-mana. Kalau pemahamanmu tentang berkat itu udah salah, tentang cara mendapat berkat udah salah, maka jangan kaget kenapa kok hidupmu mentok-mentok terus. Ngomong-ngomong kalau saya ngomong berkat sekali lagi ya, bukan masalah cian aja loh. Cian itu seujung kuku hitam dari berkat Tuhan. Berkat itu besar sekali. Amin. Amin. Jadi penting buat kita bukan cuma beriman kepada Kristus, tapi cara hidup kita pun harus sejalan dengan iman kita kepada Kristus. Jangan sampai kita jadi Kristen KTP aja. Ini Senin sampai Jumat, Senin sampai Jumat sore, Yesus tak simpen dulu. Di Alkitab tak simpen di rumah. Ini sekuler, dunia sekuler mesti gini cara kerjanya, mesti gini. Mesti main suap, mesti main ini. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Imanmu kepada Kristus justru harus ditunjukkan dalam hidup sehari-hari. Cara memperlakukan istrimu, cara memperlakukan suamimu, cara memperlakukan anak-anakmu, cara memperlakukan orang tuamu. Itu harus sejalan dengan iman kita kepada Kristus. Yang kedua, berkat yang konkret yang dialami adalah apa? Adanya kemakmuran dan dalam pekerjaan dan keutuhan keluarga. Menarik ya janjinya ya. Berkatnya itu bukan cuma kemakmuran, keberhasilan dalam pekerjaan, tapi juga keutuhan keluarga. Holistik sekali. Mazmur 128 ayat 2 sampai ayat 4 dikatakan, engkau menikmati hasil jeripayahmu, berbahagialah engkau dan baik keadaanmu. Istrimu akan seperti pohon anggur yang subur. Menikmati di sini artinya apa? Menikmati di sini, ya, tohel bukan togel ya. Tohel itu apa? Engkau akan makan dan engkau akan makan dari apa yang engkau hasilkan. Engkau akan dicukupkan. Kalau kerjamu benar, engkau akan dicukupkan. Dengar saya baik-baik. Jangan cuma kerja, asal kerja. Banyak orang kepepet, aduh saya tak balik ke dunia lama saya. Loh, sebelum saya bertobat, Pak Surya. Loh, kenapa? Dulu saya, dagang narkoba, dagang ini, dagang minuman keras. Wow, duitnya kencang sekali. Keluarga saya jadi enak hidupnya. Saya hidup yang benar, kok malah susah hidup saya sekarang ini. Saya tinggalin itu semuanya, malah kayak gini kerjaan, malah berantakan gini. Saya tak balik ke dunia lama saya aja. Pokoknya kalau Tuhan nggak buka jalan buat saya sampai saya punya usaha yang bagus, bodoh amat, saya balik ke dunia lama saya. Saya bilang, loh kok Tuhan buat ancam? Siapa kamu, siapa Tuhan? Kadang-kadang kita punya teman-teman yang pola pikirnya agak-agak aneh. Bapak Ibu Saudara, desperate. Loh, kalau kau kerja yang benar, engkau akan dicukupkan.
Kau akan menikmati pekerjaanmu dengan tenang. Gitu ya. Sekali kita ngasih orang-orang seperti itu, kita langsung dilihat mesin ATM, dimintain terus. Halo? Akhirnya apa? Makin gak tenang. Jadi saya bilang, bro, terserah kamu sih, mau balik ke dunia lama. Saya gak rugi kok kamu balik ke dunia lama. Tuhan juga gak rugi kamu balik ke dunia lama, yang rugi kamu. Kalau kamu ngikutin emosimu balik ke dunia lama, yaitu, mohon maaf, stupid don't play. Bodoh bukan main. Udah menikmati hidup dalam Tuhan, udah jelas-jelas jalannya sampai ke sana. Lah kok cuman gara-gara hidupmu lagi susah, Tuhan izinkan ada musim kering, musim seperti itu, kok kamu malah ngomel-ngomel, kamu malah ngancem-ngancem. Balik dunia lama aja. Nggak ada Tuhan-Tuhanan. Ikut Tuhan kok susah banget. Ya kamu yang rugi. Bilang kanan kiri. Di tempat ini nggak ada yang kayak gitu. Dimanapun yang kita lakukan saat ini, sekecil apapun itu, percaya sama saya, Tuhan itu, burung aja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Kalau kita hidupnya lempeng benar di jalannya Tuhan, kita nggak akan sampai kekurangan. Tuhan pasti akan pelihara, meskipun kadang-kadang meliharanya ngepas. Halo? Karena orang Kristen kan harus pas-pasan kan hidupnya kan. Pas pengen bayar kontrakan, pas ada uangnya. Pas pengen ganti mobil, pas ada uangnya. Jadi kalau pengen ganti mobil belum ada uangnya, berarti belum pas. Ya udah nggak apa-apa, pakai dulu yang ada. Halo? Tuhan nggak pernah terlambat menolong. Tuhan tahu kapan waktu yang lebih tepat. Dan Tuhan tahu cara yang lebih tepat. Seringkali kitanya yang nggak sabar. Kita yang memburu-buru Tuhan. Jadi kalau imanmu kepada Tuhan Yesus, jalanmu benar, hatimu benar, kelakuanmu benar, perkataanmu benar, kalau sampai jatuh slip minta ampun sama Tuhan, terus bangkit lagi jalan lagi yang benar, Tuhan gak akan tinggal diam. Yang setuju katakan amin. Dan bukan cuman itu, bukan cuman pekerjaanmu akan menghasilkan engkau kehidupan yang cukup, bahkan kau bisa menikmati dengan sukacita, tanpa beban, tanpa takut. Kalau imanmu benar, jalanmu hidupmu benar, yang kedua selain berkat dalam pekerjaanmu diberkati, engkau akan apa? Engkau akan apa? Ayat berikutnya, ayat 3. Ayat 3 apa? Ayat 3 dan ayat 3 apa? Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Maksudnya apa ini? Gitu ya. Setelah pekerjaanmu akan mendatangkan engkau penghasilan yang layak, yang cukup, yang kau bisa nikmati dengan sukacita tanpa was-was. Keluargamu juga akan tenang. Pohon anggur yang subur itu apa? Hidup sukacita, kelimpahan, bukan duit saja. Sehat, istrimu akan membawa suasana yang damai di rumahmu. Ada orang kerjaannya enggak benar, suap sana sini segala macam. Duitnya memang cepat, bisnisnya enggak benar. Duitnya memang cepat. Tapi dia bilang, yang penting istri saya pakai skincare, beli skincare merek apapun dia bisa. Dia mau jalan-jalan, ya suka sana jalan-jalan sana. Istrinya happy enggak? Enggak. Bukan ini, happy-nya cuma di permukaan doang. Enggak benar-benar happy. Dia kesepian. Ajak-ajak yang lain buat happy-happy, dia traktir, dia bayarin. Happy-happynya cuma sebentar, sampai rumah malas pulang ke rumah. Kenapa? Aduh rumah sepi. Anak-anak juga pada sibuk sendiri-sendiri. Suami saya juga begitu. Aduh, she's not happy. Padahal duitnya berlimpah-limpah.
Kadang-kadang kita mikir gini ya, waduh diberkatilah, oh kamu gitu, diberkati Tuhan ya, waduh duitnya kaya pasti hidupmu bahagia. Enggak. Kalau cara dapat duitnya suaminya enggak benar, juga enggak bahagia. Halo? Jadi Bapak Ibu Saudara, penting sekali pemahaman kita tentang sukses, tentang bahagia harus kita revisi. Balikin lagi ke firman. Sumber kebahagiaan, sumber kesuksesan cuma dari Tuhan. Cuman kalau kita beriman kepada Tuhan dan kita melakukan firman-Nya, jalan-jalannya dengan konsisten, maka Tuhan akan pelihara kita. Bahkan bukan cuma Tuhan pelihara kita, cukup bahkan bisa melimpah. Limpahnya dari mana? Ketika di rumah istrimu bahagia, melayanimu dengan sukacita, suamimu juga senang di rumah. Adem enak di rumah. Adem bukan karena ada AC-nya banyak, sampai kamar mandi pun dikasih AC, bukan gitu. Tapi karena apa? Karena suasananya enak. Istrinya happy, damai sejahtera, yakin suaminya enggak punya selingkuhan di mana-mana, yakin suaminya kerjaannya beres karena uangnya halal dan segala macamnya. Akhirnya dia happy, dia masak dengan sukacita, dia layani anak-anaknya, dia layani dengan sukacita. Anak-anaknya juga merasa rumah kok adem ya, asik. Kapan ya kita makan sama-sama ya? Dan bisa duduk sekeliling meja, mau makan bareng, mau hangout bareng. Bisa bercanda di meja makan, bisa saling ini, saling mendoakan, saling kadang-kadang saling ngolok-ngolok, lu sih gitu, tapi rukun. Halo, siapa yang nggak pengen punya keluarga kayak gini? Halo? Tunas pohon zaitun di sekeliling meja makan, maksudnya apa? Anak-anakmu betah, anak-anakmu akan mau deket sama kamu. Karena jalanmu benar. Engkau ngomong sama mereka, engkau sesuai firman. Engkau didik mereka sesuai firman. Engkau sayangi mereka sesuai firman. Engkau setia sama istrimu sesuai firman. Istri engkau tunduk sama suamimu sesuai firman. Anak-anak jadi nyaman di rumah. Anak-anak mau dekat sama orang tuanya. Kenapa? Karena kita punya iman kepada Kristus. Dan kita berjalan dalam jalannya. Bukan cuma pekerjaanmu akan berhasil, rumah tanggamu pun juga akan diberkati. Yang setuju katakan amin. Ayat 4 ini penegasan kembali. Penegasan kembali apa? Penegasan kembali, sungguh diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Berkat itu bukan hasil kerja keras, bukan kebetulan, tapi adalah anugerah dari Tuhan buat mereka yang menjadikan Tuhan sebagai pusatnya. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sambil Anda mendengarkan khotbah ini, Anda sambil mengevaluasi kembali dari kehidupan keluargamu. Jangan-jangan ada yang harus direvisi, dikoreksi, dilurusin lagi. Lakukan itu supaya kau benar-benar mengalami berkat yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Pohon zaitun di sekeliling meja makan maksudnya apa? Anak-anakmu sehat, anak-anakmu dididik dalam iman yang benar, dan mereka akan hidupnya juga benar di dalam Tuhan. Anakmu tidak aneh-aneh, anakmu tidak berontak, anakmu tidak bikin masalah. Kalau ada anak kerjaannya cari masalah, cari perkara, sengaja ngelawan orang tua, sudah pasti yang salah bukan anaknya. Problemnya ada di relasi sama orang tua sama anaknya, bermasalah. Yang harus bertobat, orang tuanya lebih dulu yang harus bertobat. Karena dia orang tua harusnya menjadi wakilnya Allah di bumi. Kalau sampai ada anak-anak yang gak bisa ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, problemnya di orang tuanya yang gak didik dengan benar. Itu kenapa kami sering istri saya paling sering ngingetin saya, yang hati-hati ya kerohanian anak, hati-hati kerohanian anak. Kita hidup dalam zaman yang makin gak beres, makin gak ini. Anak-anak pastiin kerohanian harus kuat. Ya itu tugas kami berdua, bukan tugasnya gereja. Bukan tugasnya kalau masih anak-anak guru sekolah minggu. Bukan tugasnya pembimbing youth. Tugas kami sebagai orang tua memastikan itu. Yang ketiga, yang terakhir.
Kalau hidupmu takut akan Tuhan, hidupmu dalam jalannya Tuhan, berkatmu bukan cuma dalam pekerjaan, bukan cuma dalam keluargamu. Berkatmu akan berdampak luas. Kelimpahan itu apa sih? Aduh, saya lupa minta tolong disiapkan alat peraga. Kelimpahan itu kira-kira gini Bapak Ibu Saudara. Saya pinjam sebentar ya. Ini gelas. Semua ngelihat gelas ya, saya angkat ke sini deh. Nanti ingatkan saya balikin lagi ya, kalau enggak yang main keyboard bingung. Kok gelas saya Rapture? Gitu ya. Gelas ini ukurannya 330 mili. Ya. Dengan kata lain hanya bisa nampung berapa banyak? 330 mili. Kalau ini dimasukkan di dalam dispenser, diletakkan di bawah dispenser, dialirin air. Terus dispensernya enggak otomatis berhenti. Dispensernya nyala terus. Begitu melebihi kapasitas 330, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Itulah melimpah. Itulah melimpah. Meluber keluar. Kapasitas tampungmu berapa? 330, 600, 1,5. Tapi kalau dikasih terus, maka akan meluber keluar. Kalau meluber keluar artinya apa? Limpahannya tujuannya bukan buat si botol atau si gelas itu sendiri. Melimpah oleh karena apa? Supaya jadi dampak dan berkat buat yang lain. Kita hidup di dunia yang semua orang ngejar berkat, ngejar pengen kaya supaya buat diri sendiri. Yang model kayak gini, Bapak Ibu Saudara, kalau dia nggak bertobat, tinggal tunggu saatnya. Kalau Tuhan izinkan engkau mengalami kelimpahan secara keuangan misalnya, itu artinya apa? Tuhan kasih titipan. Tuhan, kemampuanku sebenarnya cuma segini, tapi kok Tuhan kasih lebih ya? Nah, jangan buat asik bisa ganti mobil, asik bisa ganti rumah. Terus apa? Ganti istri juga. Enggak gitu ya? Enggak ya? Bapak-bapak enggak gitu ya? Kok yang jawab cuma satu orang? Di luar sana kan kayak gitu, di luar sana banyak yang gitu. Diberkati Tuhan, berlimpah-limpah langsung main-main sama perempuan yang lain. Tapi itu di luar sana ya, bukan jemaat sini ya. Yang setuju katakan, kok yang amin dikit deg-degan saya jadinya, haleluya. Maksudnya apa nih, ayat 5 ya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kemakmuran Yerusalem seumur hidupmu. Maksudnya apa ini Pak? Bukan berarti berkatnya cuma buat Sion, cuma buat Israel, buat Yerusalem. Bukan cuma itu maksudnya. Maksudnya begini, Sion itu bukit suci di Yerusalem, tempatnya bait Allah. Simbol kehadiran Allah dan pusat daripada kegiatan ibadah dari orang Israel pada zaman itu. Maksudnya gini, dalam konteks perjanjian baru, Sion itu melambangkan gereja, tubuh Kristus. Israel itu bukan lagi cuma negara, dalam tanda kutip. Bukan cuma itu aja. Setiap saudara dan saya, Sion itu adalah gereja Tuhan, tubuh Kristus. Kalau engkau merasa bahwa Tuhan memberkati engkau dengan berlimpah, supaya engkau bisa berdampak. Jangan cuma kau simpan buat dirimu sendiri, terus kau kia-kia kemana-mana. Tuhan titipkan, bukan cuma roti untuk kau makan, tapi Tuhan juga titipkan benih untuk kau tabur. Itu kenapa kau support gereja lokal. Engkau support hamba-hamba Tuhan. Engkau support gereja-gereja Tuhan yang sedang bergumul. Tuhan, wih gerejanya kok kecil terus ya, enggak gede-gede. Segitu aja. Wah, pendetanya kurang urapan. Pendetanya penuh dosa. Enggak. Kalau engkau tahu dan engkau Tuhan berkati engkau dengan berlimpah, mungkin Tuhan lagi titipan sesuatu untuk kau bisa berkati gereja itu. Yang setuju katakan? Mungkin Tuhan titipkan berkat, melalui berkat yang berlimpah secara finansial itu, salah satunya aja ya. Sekali lagi ya, berkat bukan cuma duit ya, tapi yang biar gampang diingat, gampang dimengerti kan duit biasanya ya. Makanan berlimpah misalnya, aduh makanannya banyak banget nih. Apa salahnya sih bagi-bagi Mas Satpam? Apa salahnya sih bagi-bagi sama orang lain? Tukang bersihin jalanan, tukang sampah, bagi berkat sama mereka. Kamu simpen kelamaan di kulkas, lama-lama juga rusak. Kau makan juga nggak bisa, halo?
Kami kalau ada berkat melimpah dititipin, oh Pak bawa pulang ya, aduh banyak banget ini kalau kita makan semua, ini gula darah langsung naik, jenderal bintang 7 saya bisa kalau periksa darah naik semua langsung, kolesterol naik, apa naik, daripada kita jadi masalah, titipin kasih ini, berkatkan ke orang, oh ini masih bagus nih, oh makanannya halal, yaudah bisa mereka makan, kasih. Bapak Ibu ayo jadi berkat buat Sion, mengalir ke Yerusalem maksudnya apa? Tubuh Kristus, orang-orang saudara seiman, mungkin teman-teman di kulmu, supaya engkau bisa berkontribusi kepada kehidupan mereka dan melalui engkau nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka. Yang kedua, apalagi dampak luasnya. Lihat ayat yang ke-6, baca sama-sama yuk, ayat yang ke-6, terakhir. Ayat yang ke-6 apa katanya? Dan melihat anak cucu dari anak-anakmu dan damai sejahtera atas. Maksudnya apa ini? Maksudnya kalau engkau hidupmu benar, engkau beriman kepada Tuhan, engkau hidupi jalannya, hasilnya pekerjaanmu, bisnismu akan menghasilkan pendapatan yang mencukupkan kebutuhan hidupmu dan engkau bisa menikmatinya dengan sukacita, tanpa was-was, tanpa rasa takut. Ya. Keluargamu akan mengalami damai sejahtera. Dan berkat yang Tuhan alirkan dalam hidupmu bisa kau pakai untuk jadi berkat buat orang lain. Dan bukan cuma itu aja, perhatikan ayat yang ke-6 ini. Engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Anak cucu dari anak-anakmu. Engkau akan melihat bagaimana anak-anakmu bertumbuh. Dan bukan cuma anakmu, cucumu juga. Takut akan Tuhan, hidupnya enggak ada yang aneh-aneh, hidupnya lempeng. Anak cucumu hidupnya bagus-bagus semua, baik-baik semua, enggak bermasalah. Enggak selalu jadi orang kaya sih, tapi happy, rumah tangganya rukun. Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan bukan cuma itu, damai sejahtera atas Israel. Maksudnya apa? Damai sejahtera atas Israel. Maksudnya shalom. Shalom di sini bukan cuman damai saja. Shalom di sini bukan cuman berkat finansial aja. Shalom ini keutuhan, kesejahteraan, keharmonisan, kelengkapan, dan keselamatan dalam seluruh aspek kehidupan. Kalau hidupmu, imanmu kepada Kristus, jalanmu, perkataanmu, perbuatanmu selaras dengan jalannya Tuhan, dengan firman Tuhan. Pekerjaanmu akan menghasilkan makanan, pemeliharaan Tuhan dan mendatangkan damai sejahtera sukacita. Engkau tidak was-was hidupmu karena pekerjaanmu benar dan Tuhan selalu cukupkan apa yang kau butuhkan. Keluargamu juga damai sejahtera. Kadang-kadang berantem masih masuk akal. Iyalah, masih penyesuaian, oke lah nggak apa-apa, mau ngatur dosa kita masih kenceng kadang-kadang. Tapi setelah itu bisa rekonsiliasi lagi, bisa rukun lagi sama-sama. Bukan cuma itu aja, berkat yang Tuhan titipkan kepadamu, engkau bisa jadi saluran berkat dari Tuhan buat orang-orang sekelilingmu. Dan bukan cuma itu aja, engkau akan diberi kesempatan untuk melihat dan mengalami bahkan anak cucumu hidupnya benar. Karakternya benar. Karena anak-anakmu kau didik dengan benar, ketika mereka jadi orang tua, mereka juga didik anak-anaknya jadi benar. Dan karena anak-anaknya didik dengan benar, ketika mereka jadi orang tua, mereka juga didik anak-anaknya dengan benar. Sehingga keturunanmu, turun-temurun, akan menjadi orang-orang yang hidupnya benar dan berkenan di dalam Tuhan. Inilah yang namanya beyond success. Lebih dari sekedar sukses menurut dunia. Lebih dari sekedar diberkati secara keuangan menurut dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, di era di mana berkat sering diukur dengan ukuran yang sangat dangkal, Mazmur 128 mengajak kita membawa kembali kepada akar yang paling penting. Kebahagiaan dan berkat sejati yang mampu bertahan di setiap badai kehidupan. Justru nggak bisa kita temukan ketika kita pakai standarnya dunia. Nggak akan ketemu. Tapi ketika kau pakai relasi yang benar dengan Tuhan,
yang engkau tunjukkan dalam ketaatannya dengan engkau melakukan firman karena engkau mengasihi dan menghormati Tuhan, maka pekerjaanmu akan Tuhan pelihara, bisnismu Tuhan pelihara, keluargamu Tuhan akan buat damai sejahtera dan Tuhan pelihara. Sambil main musik dan singer maju ke depan. Bukan cuma itu aja, kita juga bisa jadi saluran berkat dari Tuhan buat orang-orang sekeliling kita. Dan bahkan kita bisa melihat anak cucu kita mengalami shalom. Bukan cuma damai, tapi shalom utuh, lengkap, selamat, sejahtera, harmonis, sampai keturunan-keturunan berikutnya. Seperti kata seorang teolog Charles Spurgeon berkata begini, blessings is not the exclusion of trouble, but the companionship of God in it. Berkat itu bukan cuma gak ada masalah. Berkat itu adalah penyertaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Mari kita komitmen lagi. Yuk kita bangun hidup yang takut akan Tuhan. Sehingga hidup kita jadi kesaksian. Izinkan saya kasih PR buat Bapak Ibu. Minta tolong PowerPoint yang terakhir. Ya, coba Bapak Ibu bisa foto. Ya, nanti Bapak Ibu renungkan di rumah baik-baik. Ya, buat bahan renungan pribadi. Atau boleh juga buat diskusi dengan keluarga, ya. Terus nanti ketika cool, ya, boleh sharingkan di cool, ya, di pertemuan cool nanti. 3 pertanyaan perenungan ini, ya. Saya berdoa Bapak Ibu bisa 3 pertanyaan ini kan membantu Bapak Ibu Saudara semakin memahami firman dan semakin menghidupi firman dalam hidup Anda. Mari Bapak Ibu Saudara saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu yang tadi. Referen lagu yang tadi, tak terbatas jalanmu, tak terbatas caramu, tak terbatas kuasamu Tuhan. Jalanmu tak terduga caramu. Tak terbatas kuasamu. Yes Lord. Tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih. Benar Tuhan Yesus, tak terduga jalan. Kau yang kuandalkan, Kau yang ku percaya di segala musim ini. Sekali lagi tak terbatas, kuasa. Benar Tuhan Yesus, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim. Hanya Kau yang ku percaya Tuhan Yesus. Kau yang ku percaya di segala musim. Sekali lagi hanya Kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya. Benar Tuhan, seringkali jalan-jalan-Mu dan cara-cara-Mu gak bisa kami duga Tuhan. Karena memang pikiran kami terbatas, pengetahuan kami juga terbatas. Engkau tahu cara yang lebih tepat, Engkau tahu waktu yang lebih pas. Engkau tahu Tuhan, apa yang terbaik buat setiap dari kami anak-anak-Mu. Ampuni kami yang selama ini suka kadang-kadang masih ngatur-ngatur Tuhan. Ampuni kami yang saat ini mungkin ada di antara kami yang mengeraskan hati.
Kami nggak mau melakukan apa yang menjadi yang Tuhan suruh. Mungkin kami masih gengsi, mungkin kami masih tawar hati atau banyak hal. Tapi aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah anak-anakmu ketika mereka merenungkan kembali firman-Mu, khususnya di Mazmur 128. Ini bukan penghakiman, ini bukan tuduhan, tapi momen untuk kita evaluasi masing-masing. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, mereka boleh diingatkan kembali. Tuhan ampuni kami yang begitu mudah mencari alasan untuk membenarkan apa yang kami lakukan. Tapi biar siang hari ini kami nggak mau lagi beralasan, kami stop beralasan. Dan justru sebaliknya kami mau rendahkan hati kami dan mengakui kesalahan kami, kegagalan kami, kelemahan kami. Dan kami percaya tangan Tuhan tak kurang panjang untuk Kau ulurkan menjamah kami, menolong kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan buat kami. Engkau selalu kasih kami kesempatan, bukan cuma kesempatan kedua, ketiga, bahkan ke-30, ke-300, ke-3.000, ke-3 juta sekalipun Engkau tetap terus berikan kami kesempatan untuk kami bertobat dan berubah dari jalan-jalan kami yang salah. Siang hari ini aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada hati-hati yang sedang mengeras hati-hati hari-hari ini, Engkau lembutkan Tuhan. Kalau ada hari-hari ini ada orang-orang yang masih mengandalkan kekuatan pikiran mereka, logika mereka. Tuhan biar siang hari ini mereka boleh belajar untuk percaya. Sekalipun gak masuk akal, mereka percaya kepada Tuhan yang pegang semuanya, yang tahu yang terbaik buat setiap anak-anak-Mu. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada relasi yang kurang baik, Tuhan pulihkan kembali. Relasi orang tua anak, relasi suami istri. Mungkin mereka selama ini tanpa sadar, mereka mempraktekkan hal-hal yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Biar siang hari mereka bisa bertobat, dan Tuhan tuntun, Roh-Mu yang kudus tuntun, untuk mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mereka boleh menggerus daging mereka perlu Tuhan untuk membuang egoisme mereka, menghancurkan egoisme dan ambisi pribadi mereka, dan mereka mengganti dengan pikiran Kristus, dan kehendak Kristus dalam hidup kami semuanya. Hamba-Mu selesai berkata-kata, Roh-Mu yang kudus terus bekerja, sempurnakan yang belum sempurna. Kau memberkati Ibu Gembala Tuhan Cideki dengan musim yang baru dalam kehidupannya. Tuhan tuntun langkah-langkahnya. Tuhan berikan kepekaan Tuhan untuk mendengar suara-Mu dan mendengar tuntunan-Mu dan memimpin gereja Tuhan di tempat ini. Mendewasakan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang taat dan setia dan bertumbuh. Berkati keluarganya Tuhan, anak cucu mantunya Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Tuhan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan tolong sehingga mereka berhasil. Berkati para pemimpin, orang-orang yang Tuhan tempatkan menjadi pemimpin di tempat ini, mendukung pelayanan di tempat ini. Tuhan berkati kehidupan mereka. Para pengerja, para pelayan Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bukan cuma dengan berkat keuangan, tapi berkat yang berlimpah, berkat yang utuh, shalom yang utuh. Mereka alami dan mereka bisa jadi berkat bagi orang sekeliling mereka. Hamba-Mu selesai berkata-kata, Roh yang kudus terus bekerja, sempurnakan belum sempurna, sampai setiap jemaat Tuhan di tempat ini mengalami kesempurnaan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Jemaat dikasih Tuhan, angkat tangan-Mu dan arahkan hatimu. Sekarang pulanglah, terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa bersama dengan kasih karunia yang sempurna Yesus Kristus dan kuasa yang dahsyat daripada Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai dari hari ini sampai kepada Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan, amin, 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 amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawa saja untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Da 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 da
Tuhan Yesus memberkati.